Mas. Pekik Naira kuat. Wajahnya terlihat tegang oleh usahanya untuk bangkit sendiri. Namun, dengan satu tatapan, Naira tahu bahwa sekuat apapun usaha Radevan untuk berdiri akan tetapi tidak bisa mengangkat tubuhnya sendiri. Mas, cicit Naira lagi. Radevan menoleh ke Naira dan kemudian mendengkus kasar. Naira, cicitnya pelan seolah embusan angin mencengkam dan mencabik keheningan. Suaranya penuh dengan campuran ketakutan, kesedihan dan juga kemarahan. Mas, ucap Naira dengan napas terasa sesak. Naira menghampiri dengan hati-hati, matanya penuh dengan cinta dan kepedulian. Mas, biarkan aku membantu kamu, ucapnya dengan lembut, tangan terulur hendak membantu Radevan untuk naik ke tempat tidur lagi. Namun, Radevan menepisnya dengan gerakan tangan yang kuat, seolah menolak kehadirannya. Aku bisa sendiri, ucapnya marah. Radevan seolah berpikir jika Naira menganggap dirinya lemah. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Bentaknya memotong ucapan Naira. Wajah tampan milik Radevan itu terlihat terdistorsi oleh rasa frustrasi dan putus asa. Naira terdiam sejenak, hatinya remuk oleh penolakan suaminya. Dia bisa merasakan keputusasaan yang merasuk di dalam diri sang suami, tetapi cinta yang dalam tidak membiarkannya menyerah begitu saja untuk membangkitkan semangat Radevan. Mas, aku di sini untuk kamu, Mas. Kamu tidak sendirian, bisiknya, suaranya penuh dengan kelembutan walau berusaha keras menahan isak tangisnya. Radevan hanya menatapnya dengan pandangan yang keras, seolah mencoba menutup pintu hatinya dari cahaya kebaikan yang ditawarkan Naira. Sejenak percakapan mereka terhenti, tetapi suasana tegang di antara suami istri itu tercipta begitu kentara. Bagaimana cara Naira berjuang untuk membuat semangat Radevan kembali? Entahlah. Nira kembali mengulurkan tangan berharap Radevan menerima sehingga drama berakhir. Namun, Radevan cuek dan terus berjuang sendiri. Naira merasakan keputusasaan merayap di dalam dirinya, melukai hatinya saat dia menyaksikan Radevan menolak bantuannya dengan keras. Meskipun setiap serat dalam dirinya ingin menolong suaminya, dia tahu bahwa dia harus menghormati keinginan Radevan. Namun, melihat Radevan berjuang sendirian begitu membuatnya hancur. Dengan hati yang berat, Naira menarik kembali tangannya, mencoba menahan air mata yang ingin meleleh dari netranya. Dia tahu bahwa Radevan perlu merasa kuat, merasa mandiri dalam perjuangannya yang sulit ini. Naira akan selalu berdoa dalam diamnya agar Radevan bisa merasakan bahwa dia tidak sendirian, bahwa cinta dan dukungannya selalu ada, meskipun terkadang tidak diucapkan dengan kata-kata. Sial! Radevan terus berteriak dalam keputusasaan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melawan tantangan ini tanpa bantuan siapapun. Namun, kekuatannya mulai memudar dengan setiap jatuhnya dia. Dan lagi-lagi Naira merasakan sakit hati yang mendalam saat melihat Radevan terus berjuang, bahkan saat dia jatuh dan jatuh lagi. Aku gak cacat. Aku bisa berdiri. Radevan kembali berusaha, akan tetapi jatuh lagi. Dia kini seolah menyesali takdir yang menimpanya. Tuhan, kenapa? Tangis Naira tak tertahankan, tetapi dia menahan diri, menutup mulutnya dengan tangannya untuk meredam suara yang ingin keluar. Dia tidak ingin menambah beban Radevan dengan air mata dan kelemahan, meskipun dalam hatinya, dia merasa hancur melihat penderitaan suaminya. Dalam keheningan yang menyakitkan, Naira memutuskan untuk tetap berada di samping Radevan, meskipun hanya dengan kehadiran fisiknya tanpa bisa menolong karena Radevan menolak terus-menerus. Dia berdiri di sana, menatap suaminya dengan mata penuh rasa khawatir dan pastinya penuh rasa sayang berharap bahwa satu hari,
Radevan akan menerima bantuannya dan mereka bisa bersama-sama melalui masa sulit ini sebagai pasangan yang kuat. "Dengarkan aku, Mas," ucap Naira dengan suara yang lembut, meskipun getaran emosi terdengar di dalamnya. "Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Aku di sini untuk Mas, selalu dan sampai kapanpun." Radevan menggelengkan kepala dengan keras, matanya memancarkan keputusasaan dan kebingungan. "Aku bisa sendiri, Naira," ucapnya. Suaranya penuh dengan keteguhan yang hampir rapuh. "Aku kuat. Aku tidak lemah. Aku bisa sendiri." Namun, masih tetap sama, setiap kali Radevan mencoba untuk bangkit, tubuhnya terus jatuh kembali, menghantam lantai rumah sakit dengan suara yang menusuk hati. Naira menahan dirinya untuk tidak berteriak. Tangannya gemetar saat dia menggenggam erat pinggiran tempat tidur. Kedua mata Naira terasa terbakar oleh air mata yang menolak untuk jatuh. Dia mencoba menyeka mereka dengan ujung jari gemetarnya, tetapi rasa sakit yang mendalam tetap ada di dalam dadanya. "Mas," panggilnya dengan nada yang penuh kasih, "aku ada di sini. Biarkan aku membantu Mas naik ke tempat tidur." Radevan menatapnya dengan tatapan yang penuh perjuangan, tapi juga penuh dengan keraguan dan keputusasaan. Dia merasakan bahwa dia sedang berada dalam pertarungan batin yang menyiksa, mencoba menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri sementara juga mencoba menolak bantuan yang ditawarkan oleh orang yang paling dia cintai. Sementara itu Mama Sabrina yang duduk masih berdiri di depan pintu kamar rawat Radevan, juga hanya bisa menyaksikan segalanya dengan hati yang berat. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mengancam untuk menghujani pipinya. Melihat Radevan berjuang sedemikian keras untuk berdiri kembali ke tempat tidurnya, membuat hatinya remuk. Namun, yang lebih menyayat hatinya adalah melihat Naira yang terus menahan tangisnya sambil mencoba meyakinkan Radevan bahwa semuanya akan baik-baik saja jika mereka bersama. Mama Sabrina tidak bisa menyangkal kekuatan cinta Naira untuk Radevan. Dia melihatnya dalam setiap tatapan, setiap sentuhan, dan setiap kata yang terlontar dari Naira. Namun, dia juga merasakan keputusasaan yang mencekik, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa besar cinta seorang Naira, takdir memiliki rencana tersendiri pada hubungan cinta itu. Dengan hati yang berat, Mama Sabrina menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah apapun. Segalanya telah ditentukan oleh Tuhan, dan manusia hanya bisa mengikuti arahannya. Dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam, membiarkan keheningan kamar itu menyelimuti dirinya. Kata-kata hikmah dari yang dia yakini terlintas di benaknya, mengingatkannya bahwa ujian seperti ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Namun, di antara rasa sedih dan keputusasaan, ada kekuatan yang mengalir dari cinta yang terpancar dari Naira. Meskipun segalanya terasa rapuh, cahaya harapan masih bersinar di dalamnya. Mama Sabrina mengangguk perlahan, menerima kenyataan bahwa meskipun takdir mungkin berat, cinta dan keyakinan bisa menjadi bekal yang kuat bagi mereka dalam menghadapinya. Dalam diam, dia mendoakan agar cahaya itu terus bersinar, membimbing mereka melalui gelapnya malam yang menghadang. Lalu Mama Sabrina keluar dari sana, membiarkan putrinya bertahan dengan kekerasan hati Radevan. Namun, Mama Sabrina yakin, Naira bisa meluluhkan hati Radevan. Sudah setengah jam Naira di kamar rawat Radevan dan setengah jam juga ia melihat perjuangan suaminya itu. Ya, Radevan masih berjuang dengan keras, wajahnya terpulas keringat saat dia mencoba berdiri dengan berpegangan pada ranjang atau apapun yang bisa dia jangkau. Namun, setiap kali dia hampir mencapai posisi tegak, tubuhnya kembali tergelincir, menyebabkan kegagalan yang menyakitkan. Setiap jatuh membuatnya semakin terluka,
tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Naira tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia harus meyakinkan Radevan bagaimanapun caranya. Dengan cepat ia mendekat dan memeluk Radevan. Sekuat apapun Radevan menepis dan mendorong, Nira tidak akan gugur. Dia bertahan dengan sisa-sisa kekuatannya. "Dengarkan aku, Mas," ucap Naira dengan suara yang penuh dengan keberanian dan keyakinan, meskipun getaran emosi terdengar di dalamnya. "Kita bisa menghadapi ini semua bersama-sama. Masalah apapun, kita bisa lewati bersama. Karena jika kita bersama, seberat apapun cobaan bisa kita lalui." Radevan menatapnya dengan mata yang penuh dengan kelelahan dan keraguan. Dia merasakan dirinya hampir menyerah pada keputusasaan, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Naira yang membuatnya berhenti sejenak. Ada kekuatan yang terpancar dari dirinya, sebuah keyakinan yang menembus kegelapan yang merayapi hatinya. Namun, meskipun dia merasa terguncang oleh keberanian Naira, Radevan masih merasakan keraguan yang menghantui pikirannya. "Tapi, aku cacat, Naira," ucapnya dengan suara yang gemetar. "Bagaimana jika aku hanya menjadi beban bagimu? Bagaimana jika aku tidak bisa lagi memberikan yang terbaik untukmu?" Radevan terisak dalam pelukan Naira. "Aku harus bisa berdiri lagi, berjalan lagi." Naira merenggangkan sedikit pelukan itu dan menatap mata suaminya dengan penuh kasih sayang. "Mas tidak pernah menjadi beban bagiku. Mas adalah bagian dari diriku. Dan kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sampai kita melalui masa sulit bersama. Aku percaya pada kita, jadi percayalah padaku." Mata Radevan berkilat dalam cahaya remang-remang kamar, mencerminkan pertarungan batin yang sedang dia alami. Kemudian, dengan gemetar, dia mengangguk perlahan. "Aku percaya padamu, Naira," ucapnya dengan tangis menggema. Naira tersenyum di sela tangisnya. "Aku percaya pada istriku." Setelah melalui perjalanan yang penuh liku dan tantangan, hari ini akhirnya tiba, hari di mana Naira dan Radevan kembali ke rumah Papa Wijaya dan Mama Sarah. Saat keduanya duduk di dalam mobil, perasaan campuran antara kegembiraan dan ketegangan menghiasi wajah mereka. Meskipun mereka senang bisa pulang, mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Radevan masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan dan terapi, sementara dokter telah memberitahu mereka bahwa kemungkinan untuk bisa berjalan kembali sangatlah kecil. Namun, meskipun ada ketidakpastian yang menggantung di udara, Naira dan Radevan tetap berusaha memelihara semangat yang kuat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya. Sekitar 30 menit, mereka tiba di rumah. "Nona, kita sudah sampai," si sopir berkata. Naira turun lebih dulu lalu ke bagasi mengambil kursi roda milik Radevan. Si sopir membantu bersama Papa Bastian yang menjemput mereka, tapi tidak satu mobil saat menuju rumah Papa Wijaya. Suasana hangat menyambut kedatangan mereka. Naira merasakan kelegaan yang mendalam saat melangkah masuk ke dalam rumah yang mereka panggil rumah. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kenangan indah yang mereka bagi bersama-sama. Ini adalah tempat di mana cinta mereka tumbuh dan berkembang, tempat di mana mereka menghadapi segala tantangan bersama-sama. Mama Sarah tersenyum lembut saat menyambut mereka di pintu, matanya berkilat dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Selamat datang pulang, anak-anakku," ucapnya dengan suara yang hangat, memeluk mereka berdua erat. Radevan tersenyum pahit, tetapi tetap berusaha bersikap positif. "Terima kasih, Ibu," jawabnya dengan suara yang lembut, tetapi penuh dengan tekad.
Kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dan cinta yang telah kalian berikan. Dokter telah memberi mereka harapan, meskipun kecil, tentang kemungkinan Radevan untuk bisa berjalan lagi. Itu adalah titik terang di tengah kegelapan yang melanda mereka, dan Naira bersumpah untuk tidak pernah kehilangan harapan. "Makasih, Ma," ucapnya pada Mama Sarah dengan suara yang penuh keyakinan. "Makasih sekali lagi." Mama Sarah menatap Naira dengan mata penuh cinta. "Sama-sama, sayang," balas Mama Sarah, lalu memeluk Naira erat. "Kita akan melewati ini bersama-sama, kita akan mengatasi segalanya," Mama Sarah menambahkan. Naira mengangguk. Dengan langkah yang mantap, mereka memasuki rumah, siap menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Meskipun mereka tahu bahwa tantangan yang menunggu di depan mungkin berat, mereka juga yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segalanya. Dan pada saat itu, di dalam rumah mereka yang hangat dan penuh cinta, mereka merasa bahwa tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Setiba di ruang tamu, Papa Wijaya menyambut. "Selamat datang masa depan keluarga ini." Wijaya memeluk Naira lalu beralih ke Radevan. Naira tersenyum lembut, sedangkan Radevan hanya diam dengan ekspresi campur aduk. "Aku ke kamar dulu." Radevan pamit setelah Papa Wijaya melepas pelukannya. Hanya helaan napas yang bisa diberikan Papa Wijaya. Naira tersenyum ke Papa Wijaya, berusaha mengatakan kalau semua baik-baik saja. Lalu setelah itu mendorong kursi Rida Radevan menuju kamar. "Maaf merepotkan kamu, Naira," kata Radevan saat sudah berada di dalam kamar. "Mas, aku ini istri kamu loh. Mana mungkin kamu merepotkan aku," kata Naira dengan lembut sembari membantu Radevan naik ke tempat tidur. Radevan diam sejenak. "Sudah aku bilang ke Mas, kan? Kita hadapi ini secara bersama-sama. Tidak peduli seberat apapun cobaan ini, kita bisa jika bersama." Naira meraih tangan Radevan setelah berhasil naik ke tempat tidur. Lalu mengecup punggung tangan itu. "Kap, jangan pernah mengatakan hal yang bikin aku sedih, Mas. Kamu harus bisa semangat seperti aku yang terus menyemangati kamu." Radevan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, sayang." Naira memeluk Radevan lalu kemudian perlahan pelukan itu terlepas dan Naira dengan cepatnya menyambar bib 1R Radevan. Mbok Erni tersenyum lembut sambil memeluk erat baby Saka dalam gendongannya. Bayi mungil yang baru berusia 2 bulan itu terlihat tenang di dalam dekapan hangat sang Art. Dengan langkah yang ringan, Mbok Erni menuju ke depan pintu kamar Naira dan Radevan, hatinya penuh dengan kehangatan dan kasih sayang untuk keluarga yang telah lama dia layani. Tok, tok, tok. Saat dia mengetuk pintu, baby Saka tersenyum begitu manis seolah mengetahui jika di dalam sana adalah orang tuanya. Naira membuka pintu. "Ya, Mbok." Lalu sejurus kemudian ia menyadari jika Mbok Erni menggendong baby Saka. Seketika senyuman cerah tampak di wajah Naira. Mata lembutnya langsung tertuju pada Saka. "Sayang," serunya dengan suara semangat, seraya mengulurkan tangannya untuk meminta alih Saka kepadanya. "Mama kangen, sayang." Mbok Erni menyerahkan Saka kepada Naira. "Dia juga pasti kangen sama Non dan Aden." Naira mengangguk. "Makasih, ya, Mbok." Mbok Erni menganggukkan kepalanya. "Sama-sama, Non." Lalu Mbok Erni pergi dari depan kamar Naira. "Sayangnya Mama udah gede aja." Naira mengecup pipi Saka lembut bolak-balik. Baby Saka merespons dengan gerakan kecil, seolah-olah merasakan kehangatan dari pelukan Mama Naira yang penuh kasih sayang. Seolah bayi mungil itu juga tahu bagaimana merindukan belayan lembut dan suara hangat dari mamanya. Setelah itu,
Naira berjalan ke arah Radevan di tempat tidur. Sayang, itu papa. Naira mendekatkan baby Saka kepada Radevan dengan senyum hangat di wajahnya, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata suaminya, dia melihat ekspresi yang berbeda dari yang dia harapkan. Radevan terlihat tegang, bahkan sedikit murung, saat dia menatap Saka. Ada keraguan yang menghiasi wajahnya, memancarkan kebingungan dan kekhawatiran yang dalam. Mas, cicit Naira. Naira merasa hatinya berdesir saat melihat reaksi Radevan. Dia merasakan getaran ketidakpastian yang menghantui suaminya, dan itu membuatnya khawatir. Dengan lembut, dia menyentuh lengan Radevan. Kenapa, Mas? Apa yang membuat Mas tidak sebahagia saat Dilan ada? Tanya Naira penasaran sekaligus khawatir. Ia takut sebenarnya mendengar alasan Radevan. Apalagi jika alasan itu sudahlah, lupakan. Radevan menarik napas dalam-dalam, matanya terlihat berputar-putar seolah-olah mencari jawaban yang tepat. Akhirnya, dia menjawab dengan suara yang penuh dengan keraguan. Aku merasa ragu, Naira, ucapnya dengan suara yang hampir terdengar patah. Aku tidak yakin apakah aku bisa menjadi papa yang baik bagi baby Saka, terutama setelah keadaanku seperti ini. Radevan menambahkan lagi. Naira merasa hatinya bergetar oleh kata-kata suaminya. Dia bisa merasakan beban yang menghantui Radevan, kecemasan yang mengimpit hatinya dengan kuat. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus berbicara tentang hal ini secara terbuka dan jujur. Lagi dan lagi dengan lembut, dia menggenggam tangan Radevan dengan erat. Mas, jangan ngomong gitu, Mas itu papa terbaik buat Dilan dan Saka. Jangan merasa semua akan beda setelah Mas seperti ini. Naira tersenyum meskipun hatinya teriris sembilu. Kita akan belajar bersama, tumbuh bersama, dan mencintai anak-anak kita secara bersama. Pantas enggaknya, hanya anak-anak kita yang tahu nantinya. Radevan menatap Naira dengan mata yang penuh dengan rasa syukur dan cinta yang dalam. Dia merasa terhibur oleh kata-kata istrinya, oleh keberanian dan keyakinan yang terpancar dari dirinya. Terima kasih, Naira, ucapnya dengan suara yang bergetar. Ini. Radevan terisak. Dia cengeng belakangan. Aku bersyukur memiliki kamu di sisiku. Radevan menambahkan lagi. Naira menganggukkan kepalanya. Aku yang bersyukur miliki kamu, Mas. Sangat bersyukur, cicit Naira sembari menitikkan air mata. Tidak ada yang bisa mengetahui seberapa beruntung dan bersyukurnya Naira memiliki Radevan, karena hanya Naira yang tahu semuanya itu. Ya, hanya Naira.